Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku di kelas 11 SMA Cakrabuana, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini dengan Mem Hesti dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan di kelas 11. Anak-anakku sekalian, selamat atas kenaikan tingkat kalian di kelas yang lebih tinggi. Tentunya memerlukan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi pada diri kalian dalam setiap pelajaran-pelajaran yang akan kalian terima di kelas 11. Baiklah, saat ini di kelas 11 kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam KD dan tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di PowerPoint berikut, di mana di sini kita akan menganalisa masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM. Apa sih HAM? Apa yang diinginkan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan sekedar kita bisa berbicara tapi kita tidak tahu. Dan hal-hal apa setelah kita mempelajari yang perlu atau yang bisa kalian dapatkan. Kita akan lihat next. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pastinya kamu tahu loh. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebuah lembaga yang didirikan untuk menjamin tetap tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Tentunya kalau kita negara demokrasi, kalian harus tahu demokrasi itu demos dan kratos. Ya, demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Berarti apa? Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya berdasarkan kehendak rakyat. Negara demokrasi memiliki ciri-ciri satu hal yang paling penting, yaitu apa? Jaminan terhadap hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan lihat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini adalah lembaga yang harus menjamin tetap tegaknya pelaksanaan itu di segala bidang. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh pada slide berikut. Nah, kita akan melihat definisi dari hak asasi itu apa sih? Ada hak asasi. Kalau hak asasi, asas itu adalah dasar. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia secara kodrat sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, how grateful we are. Kenapa? Ya, Tuhan memberikan semua hak itu, hak hidup, hak bebas, hak berbicara. Ya, tanpa kita harus melakukan apa-apa, kita sudah punya itu. Itu yang dikatakan dengan hak asasi manusia. Hak pokok, hak dasar yang paling pokok itu adalah hak memiliki agama. Setiap orang boleh memiliki agama, wajib bahkan. Ya. Dan itu tidak bisa dilepas. Kalau kehidupan bisa tiba-tiba dihukum mati, hidupnya hilang. Tidak dengan beragama. Sampai kita pada saat di hari terakhir pun kita mau meninggal, orang selalu kan kalau di Muslim itu setiap meninggal dunia dan sebagainya pasti diazani. Itu menandakan bahwa kehidupan beragama itu dimiliki manusia sampai pada akhir hayat dan mulai daripada pembuahannya. Tuh, ini definisi hak asasi secara umum. Nanti kalian bisa pahami lagi, dibuka lagi. Next. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Ada dua pendapat ahli dari luar dan dari dalam. John Locke, salah satu ahli kewarganegaraan. Ya, beliau mengatakan bahwa hak asasi adalah hak yang dibawa sejak lahir. Tadi dikatakan secara kodrat, memang dapatnya dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, bukan diberikan, tapi bukan diberikan dari orang lain atau dari Tuhan.
Next untuk Kuncoro Purbo Pranoto. Ya. Beliau mengatakan hak yang bersifat asasi, hak yang bersifat dasar atau hak yang bersifat pokok. Ya, nggak bisa dipisahkan secara hakiki. Kemudian tadi dengan keberadaan Komnas HAM itu berhubungan erat dengan salah satu undang-undang yang berisi tentang hak asasi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tujuannya untuk apa? Menegakkan, menjamin bahwa hak asasi gak hanya berasal atau tidak hanya tertulis saja, tapi terus dipantau dan dilihat. Nah, dengan adanya semua, menurut kalian, apakah sudah selesai urusan hak asasi di Indonesia? No, belum tentu. Selama ada kesewenang-wenangan, selama ada orang lain yang dirugikan oleh orang lain, disitulah hak asasi diperjuangkan. Disitulah berarti hak asasi juga dilanggar. Hanya di Indonesia? Tidak juga. Di seluruh dunia. Karena manusia itu kan punya 1001 kebutuhan dengan caranya masing-masing. Dan pasti ada yang good guy and bad guy. Nah, ini selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana solusi menegakkan, berani menyatakan yang ini salah, yang ini benar. Yang ini harus diadili, yang itu harus dihukum. Ini jaminan hak asasi kenapa harus ditegakkan. Berarti berhubungan bagaimana dengan the rule of law. Hukum yang ada di negara tersebut. Pasti hubungannya sangat erat. Oke, itu pasti hubungannya sangat erat antara jaminan hak asasi dengan hukum dan peraturan di sebuah negara. Oke, next. Konsep hak asasi dan kewajiban asasi. Ada hak, pasti ada kewajiban. Tadi kalau hak apa? Ya kalau hak sesuatu yang bisa kita terima, sesuatu yang bisa kita lakukan, itu hak kita. Kalau kewajiban berarti apa? Kebalikannya. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Yang wajib dilaksanakan. Makanya disebut kewajiban, harus. Sebagai warga negara yang baik, kita harus lebih dulu melaksanakan kewajiban, baru kita boleh menuntut hak. Jangan nuntut terus, ya kewajibannya nggak pernah dijalankan. Bayar pajak, itu kewajiban. Kamu sekolah, coba lihat hak kamu apa, kewajiban kamu apa. Ini yang harus equal, sama. Ya, ini yang kadang-kadang kita sendiri suka lupa atau melupakan diri. Kewajiban ntar aja deh, selama nggak tahu. Ya, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Jawab sendiri. Next. Pengertian kewajiban tadi sudah. Ya, kewajiban menurut Profesor Notonegoro, salah satu ahli hukum di Indonesia. Kewajiban kita ya memberikan sesuatu yang semestinya yang harus kita lakukan. 17 tahun, usia 17 tahun harus memiliki KTP, itu kewajiban. Punya nggak? Saya tanya yang sudah usia 17 tahun. Ya. Apa saja kewajiban? Undang-Undang Dasar 45 semuanya secara jelas dituliskan. Kalau memang itu kan cuma hukum, itu cuma peraturan, kembali lagi bagaimana kita memahami itu sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang nggak baik ada nggak? Ada. This is the country, this is Indonesia. Ya, dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Good guy, bad guy, everywhere. Oke. Berikutnya, slide-nya. Hak warga negara. Misalnya kamu hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau kita lihat dari negara Indonesia yang begitu luas, ya, dengan lautannya juga yang lebih luas dari daratannya. Tentu kita membutuhkan ya, orang-orang yang mampu untuk mempertahankan ini.
Nah, ini termasuk juga hak kita membela negara. Sama kamu kalau nama baiknya dia kita mau bela. Nah, inilah ya, pemahaman seperti ini. Dan kewajiban seperti apa? Membela negara. Memes ini menegaskan memberikan contoh satu saja. Hak membela negara. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal 27 ayat 3. Nanti kamu bisa lihat. Lihat di PowerPoint ini. Ya. Setelah ini kita akan melihat sebuah video. Bagaimana ya, cara Indonesia mempertahankan kedaulatannya, membela ya, di outer island-nya, semua batasan-batasan terluar. Kita akan lihat salah satu contohnya di video berikut. Kapal ikan dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China, sementara pergerakan KRI Ciptadi terus dicoba dihalau oleh kapal Coast Guard China yang mengikuti dari lambung kiri. KRI Ciptadi mempertahankan halu dan kecepatan, sementara Coast Guard China bergerak mendekat mencoba menghalangi halu dari KRI Ciptadi. Itu tadi kita lihat videonya. Kamu bisa merasakan bagaimana perjuangan Tentara Nasional Indonesia mempertahankan perbatasan wilayah. Laut Indonesia luas, inilah negara maritim. Seringkali nelayan-nelayan dari luar dengan kecanggihan teknologi mereka bisa melintasi batas Indonesia. Ya. Jadi hukum internasional mereka lewatin. Kalau kita armada lautnya nggak kuat, bagaimana? Ya. Dan ini pada dasarnya tidak hanya TNI. Kita sebagai warga negara pun harus memiliki kekuatan mental yang tinggi untuk mampu mempertahankan dan membela negara Indonesia dimanapun. Tumbuhkan rasa nasionalis kalian, cinta kepada negara kalian, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, di sini Memesti juga ada tugas yang nanti kita akan share di classroom dan sebagainya. Ya. Tentunya kalian harus lihat video ini dulu, kamu subscribe, karena itu salah satunya. Memesti pengen kalian aktif juga di dalamnya. Ya, nanti kita bisa diskusikan di classroom. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini dengan materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga kalian bisa memahami maksud dan tujuannya. Kita akan kembali nanti bertemu pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.